Bye bye. Hi guys. It's uh, mm, one day. Today I read the book Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Nah, kemarin kita mulai hari ini dari memberi pujian dan sanjungan. Memberi pujian dan sanjungan kepada anak. Tidak diragukan lagi bahwa pujian dan sanjungan membawa dampak besar dalam jiwa si anak. Pujian dapat menggerakkan perasaannya, sehingga dia segera dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya. Hatinya akan merasa senang mendengar pujian, akan terus melakukan perbuatan yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan psikolog ulung mengingatkan tentang hal yang membawa dampak besar di dalam jiwa anak. Ternyata benar, jiwa si anak segera menurut dan mengerjakan perilaku beliau. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ada orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bermimpi dia selalu menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah. Aku juga ingin bermimpi yang kemudian aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Saat itu aku masih beliau. Aku tidur di masjid pada zaman Rasulullah SAW. Aku bermimpi seakan ada dua orang malaikat yang membawaku ke neraka. Neraka itu bundar seperti sumur dan memiliki dua buah tanduk. Di dalamnya aku melihat orang-orang yang aku kenali. Aku pun mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian kami bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata kepadaku, "Jangan khawatir." Aku pun menceritakan mimpiku itu kepada Hafsah dan Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Kalau dia mau mengerjakan sholat malam, setelah kejadian itu aku jarang tidur malam." Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah kalau dia mau mengerjakan sholat malam. Dan setelah kejadian itu, aku jarang tidur malam. Demikianlah pujian Rasulullah SAW memberikan dampak yang cukup besar. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah, yang kemudian diikuti dengan anjuran untuk mengerjakan suatu amalan yang mungkin dia lupa. Hal ini beliau lakukan dengan cara yang sangat indah dan mudah merasuk ke dalam kalbu. Kalau dia mau mengerjakan sholat malam. Demikianlah pengaruh pujian dan sanjungan apabila dilakukan pada tempat dan waktu yang sesuai, dengan proporsional dan tidak berlebih-lebihan, maka akan memberikan hasil yang tak ternilai. Akan diceritakan mengenai sabda Nabi Rasulullah SAW kepada anak muda yang mempelajari bahasa Arab dan bahasa Aramaik untuk membantu Nabi SAW. Di antaranya sabda Nabi SAW kepadanya pada waktu perang Khandaq adalah dia adalah sebaik-baiknya pemuda. Gitu. Selanjutnya, bermain bersama anak. Bermain bersama anak dapat membantunya untuk mengungkapkan apa yang dipendamnya. Akan diceritakan di sini bagaimana Rasulullah SAW bermain bersama Hasan dan Husain. Bagaimana kedua anak itu menaiki punggung beliau dan berjalan bersama beliau. Demikian juga beliau bermain bersama anak-anak Abbas. Semua itu menunjukkan pentingnya kedua orang tua bermain bersama anak mereka. Hai Cira. Di antara besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap kedua orang tua yang menemani anak mereka bermain adalah beliau menyeru secara umum kepada setiap orang tua agar ikut bermain bersama anak-anaknya. Are you happy, Cira? Happy, oke. Cira mau main apa lagi? Lari-larian lagi? Oke, oh tidak? Oh ya, boleh. Tuh lari ke Onti. Onti, aku mau lari. Oh ya, oke. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Sufyan, aku masuk menemui Umayyah yang saat itu sedang berbaring telentang. Di atas dadanya ada anak kecil laki-laki atau perempuan yang sedang bercanda dengannya. Aku katakan, "Turunkan anak itu, wahai Amirul Mukminin." Dia menjawab,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki anak kecil hendaknya bermain dengannya. Bukhari dalam kitab Sahihnya membawakan hadis yang dia beri judul bab orang yang membiarkan anak orang lain bermain atau menciumnya atau bercanda dengannya. Aku bertamu ke tempat Rasulullah SAW. Hai, hai juga. Hai, hai ke kamera. Hai. Hai. Ya. Ya, oke. Oke, ulang ya. Aku bertamu ke tempat Rasulullah SAW bersama bapakku. Aku mengenakan pakaian berwarna kuning. Rasulullah SAW berujar, sana, sana. Abdullah mengatakan, dalam bahasa Abesina artinya bagus-bagus. Aku pun bermain-main dengan cincin beliau, maka bapakku melarangku, tetapi Rasulullah SAW membiarkan, bersabda, biarkan dia. Kemudian beliau lanjutkan, pakailah pakaianmu sampai rusak. Pakailah sampai rusak. Pakailah sampai rusak. Abdullah mengatakan pakaian itu terus dipakainya sampai berubah warna. Ada bunga warna apa itu? Warna hijau. Oh, ungu. Pintar. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam komentarnya pada hadis ini mengatakan, bercanda dengan anak kecil adalah perkataan dan perbuatan tujuannya untuk menjalin keakraban. Ciuman juga termasuk dalam kategori ini. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menjulurkan lidah kepada Al-Husain sehingga anak ini melihat warna merah lidah beliau dan dia segera menghampiri beliau. Di bawah ini adalah contoh lain dari keakraban Nabi SAW dengan Hasan. Beliau membuka mulut dan meletakkan mulut Hasan di mulut beliau. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah aku melihat Hasan melainkan air mataku bercucuran. Itu karena Nabi SAW pada suatu hari keluar rumah dan menemukanku di masjid. Beliau menarik, hati-hati. Beliau menarik tanganku mengajakku pergi. Aku pun pergi bersama beliau. Beliau tidak berbicara sepatah kata pun sampai kami tiba di pasar Bani Koinuko. Beliau berjalan keliling pasar sambil mencari sesuatu. Kemudian beliau pulang. Aku tetap bersama beliau hingga kami tiba di masjid. Beliau duduk sambil memeluk kedua lututnya. Kemudian bersabda, di mana luka? Panggilkan Luka. Maka datanglah Hasan dengan berlari-lari hingga duduk di pangkuan beliau dan memasukkan tangannya ke dalam jenggot beliau. Nabi SAW membuka mulut beliau dan memasukkan mulut Hasan ke dalam mulut beliau. Setelah itu beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Lari-lari. Halo. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memanggilnya, hai orang yang memiliki dua telinga, yaitu bergurau dengannya. Razin menambahkan, beliau pernah memanggilku, hai orang yang memiliki dua telinga, dengan tujuan menggodaku. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menggoda Zainab binti Umi Salamah dengan memanggilnya, hai Zuainab, hai Zuainab, berkali-kali. Diriwayatkan oleh Adiyah dengan sanad sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah sholat. Ketika sujud, Hasan dan Husain naik di atas punggung beliau. Ketika para sahabat hendak melarang mereka berdua, beliau memberi isyarat agar mereka berdua dibiarkan. Setelah selesai sholat, beliau meletakkan keduanya di pangkuan beliau dan bersabda,